seperti Bang Hasan bilang, Anies ini kan cuma dicomot. Ya, dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Padahal saya kenal Anies loh. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya, kebutuhan dia juga perlu menang, yang dia ambil itu. Nyesek, Irma Suryani bongkar bobrok Anies yang bikin sakit hati kelompok 212. Ditulis oleh Ferry Padri dari siward.com. Ya, kabar mengejutkan ya. Suara Nasdem itu remuk. Dan diduga gara-gara dukung Anies dan nggak fokus sebagai partai koalisi. Irma Suryani Caniago termasuk salah satu kader Nasdem yang paling vokal. Selain dari Gus Coy, ia kerap tampil di TV berdebat dengan lawan-lawan politiknya seperti Roky Gerung dan Fadlizon. Kala itu Irma juga kerap mengkritik Anies, sampai-sampai ia pernah mengatakan bingung dengan banyaknya janji kampanye Anies yang tidak terrealisasi. Contohnya adalah Rumah DP 0 yang notabene program unggulannya. Ini Rumah DP 0, program unggulan yang tidak terrealisasi. Bahkan masuk ranah hukum, ujar Irma pada 2021 silam. Kalau program unggulan saja realisasinya berantakan, bagaimana dengan program yang non-unggulan? Sudah bisa dipastikan akan lebih awut-awutan lagi. Dan apa yang disampaikan oleh Irma itu betul, karena perhatikan saja, tidak ada satu orang pun di dunia ini termasuk buzzer Anies sekalipun, seperti Gez Khalifah dan Musni Umar, yang berani mengatakan program Rumah DP 0 sukses. Namun sungguh tidak ada yang menduga Surya Paloh akhirnya mengusung Anies sebagai Capres 2024. Ketika masih ada kadernya yang jadi Menteri Jokowi, beberapa kader yang tidak setuju dengan keputusan itu pun memutuskan hengkang dari Nasdem, seperti Nilo Jelantik, Frederick Lumalente, dan Panji Astika. Lantas, bagaimana dengan Irma? Apakah dia keluar pula dari Nasdem? Tidak, Bro Ensis. Terlalu beresiko kalau ia hengkang dari Nasdem, karena jabatannya sebagai anggota DPR RI didapatkan dari PAW. Itu bisa dicopot seketika oleh Om Brewok. Jadi, supaya aman, yang dilakukan oleh Irma adalah ikut-ikutan membela Anies macam yang dilakukan oleh Willy Aditya dan kawan-kawan. Seperti ia pernah mengatakan Anies adalah nasionalis sejati dan ex-Mendikbud tersebut bersekutu dengan kelompok 212 supaya memenangi Pilgub saja. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Irma tersebut dalam sebuah video yang beredar di dunia maya. Anies ini cuma dicomot oleh kelompok 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari kelompok 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan dia juga perlu menang, ya diambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI. Lanjut Irma lagi. Asik. Pernyataan tersebut memang seolah mengklarifikasi anggapan orang terhadap Anies selama ini yang sangat dekat dengan kelompok intoleran. Tapi nggak sebegitunya juga keles, karena itu sama saja dengan membongkar bobrok Anies bahwa ex-gubernur FPI tersebut hanya memanfaatkan kelompok 212 saja. Padahal mereka sudah berdarah-darah memperjuangkan Anies supaya terpilih jadi gubernur DKI. Dan jangan salah-salah, pernyataan Irma itu justru mengungkapkan fakta Anies yang sebenarnya, bahwa dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Membela Anies boleh-boleh saja, tapi mesti hati-hati agar tidak menjadi bumerang. Karena memoles Anies supaya tampak nasionalis dan toleran itu sama sulitnya dengan memoles Ratna Sarumpait biar mirip Maudy Ayunda. Terakhir, apa yang terjadi? Nyesek anggota PA212 dibuat demikian. Ternyata mereka yang selama ini telah berjuang pagi, siang, sore, dan malam serta tidur di masjid dan sholat di jalan demi orang Islam terpilih menjadi gubernur DKI hanya dimanfaatkan saja. Sia-sia semua pengorbanan yang telah PA212 berikan. Hahaha, ngakak. Wajar bila kemudian ketika Novel Bamukmin mengajukan diri sebagai cawapres Anies, tidak ditanggapi sama sekali oleh mantan rektor Universitas Paramadina itu. Kasihan. Padahal dialah yang paling getol mau memenjarakan Ahok agar langkah Anies terpilih sebagai gubernur DKI menjadi lancar pada 2017 silam. Tapi apa balasannya? Air susu dibalas air tuba Ferguson, alias kebaikan dibalas dengan masa bodoh.
Hanya saja, kalau melihat ke belakang sih, jangankan PA212 yang mikirnya pendek dan terbalik, Prabowo saja dikhianati oleh Anies. Dulu dia pernah berjanji tidak akan mau bersaing melawan Ketua Umum Gerindra itu. Sekarang malah secara terang-terangan mau merebut basis massa Prabowo dengan melakukan safari politik ke daerah-daerah yang menjadi kantong suara Prabowo di Pilpres 2019 lalu, seperti di Aceh, Sumbar, dan Riau. Artinya apa? Terbongkarnya bobrok Anies oleh Irma ini tidak menutupi kemungkinan membuat PA212 kapok mengusungnya lagi. Karena jangankan Novel Bamukmin, cowok labil saja bisa sakit hati ketika tahu kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh pacarnya yang juga cowok. Buntutnya PA212 berpotensi golput pada Pilpres 2024 mendatang lantaran tidak ada lagi sosok capres yang mau didukung. Dengan demikian, jangankan mau mendukung Nasdem, mendukung Anies saja kadrun belum tentu mau. Padahal salah satu tujuan Paloh main dua kaki yakni mengusung Anies sementara masih ada kadernya yang menjadi Menteri Jokowi adalah untuk mendapatkan suara dari pasukan kadrun ini. Jadi sangat wajar bila kemudian elektabilitas Nasdem bukannya naik tapi malah turun pasca salah usung capres. Bagaimana kalau menurut Anda? Benar aja, belum apa-apa anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Buru-buru mereka mengklarifikasi apa yang sudah mereka lakukan. Kode keras, Sri Mulyani singgung dampak buruk korupsi, bakal diringkus nih para bohir itu. Ditulis oleh Daeng dari SeaWorld.com. Korupsi merupakan suatu penyakit yang luar biasa berbahaya. Kita lihat di Indonesia, skor persepsi korupsi kita membaik meskipun tahun 2020 mengalami penurunan. Ada apa gerangan ketika Fadil Muhammad dan kawan-kawannya di MPR geram dan menyalahkan Sri Mulyani atas pemotongan anggaran MPR yang kalau direnungkan baik-baik selama ini tak memberi manfaat bagi rakyat ya. Mereka bisa hidup nyaman, rakyat tidak. Mereka hanya mewakili yang enak-enak saja. Tidak ingin benar-benar merasakan bagaimana rakyat hidup dalam kesusahan dan banyak kekurangan. Rupanya Sri Mulyani sudah diketahui bakal tegas menentang korupsi. Ya, baru-baru ini Sri Mulyani sang Menteri Andalan Jokowi mengungkapkan bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit yang luar biasa berbahaya. Maka barangkali gara-gara itulah banyak koruptor yang mulai was-was. Mereka tak bisa mencari alasan atau merangkai kelicikan agar tidak diketahui aksi korupsinya. Sehingga siapa saja yang merengek agar Sri Mulyani dipecat dari jabatan menteri memang harus diwaspadai. Permintaan itu jelas bukanlah kemauan rakyat Indonesia dan tidak mungkin presiden memecat begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Menteri yang pantas dipecat itu adalah yang terlibat korupsi seperti mantan Menteri Kelautan dan juga mantan Menteri Sosial. Kesalahan mereka ini sangat jelas, sedangkan Sri Mulyani sudah lama mengikuti Jokowi dan tampaknya sudah gerah dengan korupsi. Maka karena itulah tidak salah Bu Sri Mulyani saat ini tegas dan mengatakan bahwa korupsi adalah sangat berbahaya. Hal ini dikatakan karena sudah melalui kajian yang cermat dan menghitung teliti serta menganalisanya dengan seksama dan detail. Dan pastinya korupsilah yang merusak negara. Korupsi sudah jelas menghambat pembangunan. Bahkan utang bisa menjadi bengkak dan sulit dibayar jika terjadi korupsi. Korupsi akan membuat negara menjadi keropos dan lambat laun menjadi hancur atau bahkan bisa bubarkan. Dan Sri Mulyani menegaskan bahwa korupsi adalah penyakit yang bisa meruntuhkan ekonomi dan kredibilitas pemerintahan. Maka karena itu sudah selayaknya presiden yang dibantu oleh kementerian menagih kembali utang orang-orang yang dulu seenaknya mendapatkan fasilitas dari negara tapi tidak memberdayakannya demi rakyat. Dan salah satunya adalah aset Tommy Soeharto pun disita karena penuh masalah. Lalu, apakah juga termasuk orang-orang yang meminta Sri Mulyani diberhentikan dari Menteri Keuangan? Bisa jadi kan? Korupsi merupakan suatu penyakit yang luar biasa berbahaya. Demikian kata Bu Menteri Sri Mulyani pada acara peringatan Hakordia Kementerian Keuangan 2021 hari Rabu 8 Desember 2021. Dan tepat sekali, Jokowi melakukan gebrakan-gebrakan yang membuat gerah para koruptor. Dan karena itulah di Indonesia sendiri tingkat berkurangnya tindakan korupsi terbilang makin membaik.
Tercermin dari skor indeks persepsi korupsi yang kembali menurun pada 2020 meski tinggi skornya pada 2019. Artinya perjuangan ini memang terus digalakkan, jangan kasih kendor. Maka itulah nanti tahun 2024 pilihlah pemimpin yang benar-benar bersih dan tidak banyak kepentingannya pada parlente atau bohirnya. Misalnya, jangan pernah memilih orang yang gak benar kalau misalnya Doski itu mencalonkan diri. Bukankah di Jakarta begitu banyak masalah yang belum terselesaikan? Termasuk indikasi ketidakberesan Formula E dan yang terbaru adalah sumur resapan. Kan gak benar emang. Sri Mulyani juga menegaskan dalam acara itu bahwa korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak. Korupsi bisa menggerus tingkat kepercayaan karena masyarakat tidak lagi bisa mempercayai satu pemerintah. Bahkan pada level DKI, sepertinya warga Jakarta sudah mulai hilang kepercayaannya kepada pemerintahan di lingkungan DKI ini. Hanya karena seorang yang gak benar yang berhasil jadi gubernur yang jualan ayat dan mayat atau jualan agama. Bu Sri Mulyani mengatakan lagi bahwa dampak paling pertama dari mengguritanya tindakan korupsi adalah kehidupan masyarakat yang menjadi semakin buruk karena terjadi ketidakmerataan penghasilan dan jumlah kemiskinan yang makin besar. Meski mereka memiliki natural resource, maka banyak masyarakatnya yang kelaparan. Tidak bisa dapat pendidikan, bahkan untuk mendapatkan air bersih pun tidak diperoleh. Begitu kata Bu Menteri Keuangan. Lalu berikutnya bisa mengurangi dana atau modal yang tersedia untuk berinvestasi. Lalu terjadilah ketidakpastian program ekonomi hingga terjadi pemerintahan yang tidak transparan. Karena siapapun yang punya kapital, dia akan berpikir 1000 kali apakah dia bisa melakukan kegiatan produktif tanpa dia menjadi korban dari korupsi yang merajalela. Dan dampak kerusakan yang disumbangkan dari korupsi ini yang juga sangat parah adalah melemahnya kualitas demokrasi. Dan akan terjadi suasana langka untuk memperoleh pemimpin yang baik. Karena aksi korupsi dan suap menyuap ataupun gratifikasi yang menjadi kebiasaan itu dalam memperoleh jabatan adalah sebuah malapetaka atau bencana yang diciptakan sendiri. Korupsi dengan demikian akan menurunkan kinerja ekonomi dan sistem demokrasi. Ini adalah satu penyakit yang ada dan bisa menghinggapi serta menggerus satu masyarakat dan negara. Tambah Sri Mulyani. Maka dengan demikian, sebelum pergantian presiden terjadi di tahun 2024, sistem pemerintahan terutama lingkungan birokrasi harus benar-benar lebih bersih. Dan yang sudah bermasalah di masa lalu harus dibereskan. Baik itu anak mantan presiden ataupun orang-orang yang masih nongol di MPR. Bahkan dalam tubuh BUMN seperti yang Ahok keluhkan harus benar-benar bersih. Biar para rente yang bermain di dalam BUMN pada gigit jari. Pasalnya di BUMN kan duitnya juga gede dan setannya juga banyak. Maka karena itulah orang jujur seperti Ahok yang begitu keluar berbicara sudah banyak yang gerah. Ya termasuk si juru bicara itu yang rasa menteri. Begitulah kura-kura. Bagaimana kalau menurut Anda?